suami Naomi sudah lama meninggal. Dan Naomi sedang sedih. Hidupnya berubah dan ia merasa sendirian. Tapi Ruth tidak pergi meninggalkannya. Ruth memilih tetap setia dan menunjukkan hati yang lembut. Kemanapun engkau pergi, aku akan pergi. Kemanapun engkau tinggal, aku juga. Bangsamu adalah bangsaku dan Tuhanmu adalah Tuhanku. Kok bisa ya tetap melakukan yang benar walaupun keadaan tidak mudah? Temukan jawabannya hari ini bareng Khalif dan Kananda di Superbook Kids Club. Hai adik-adik, bertemu kembali bersama aku Gizmo. Hari ini kita akan melihat kisah yang luar biasa. Kalian sudah siap? Ayo kita mulai Superbook Kids Club hari ini. Halo adik-adik Superbook semuanya, Happy Sunday! Hari ini Kak Olive dan Kananda punya tes cepat buat kalian. Namanya adalah Hati Lembut versus Hati Keras. Adik-adik siap jawab dari rumah ya? Oke, pertanyaan pertama. Kalau kalian nih lagi bete, terus adik kalian gak sengaja menyenggol mainan kalian. Kalian pilih untuk bicara baik-baik atau langsung marah? Ih, kamu ini. Yang jujur ya. Siapa yang pilih B? Langsung marah. Kakak juga tahu kok kadang susah banget untuk bersikap lembut kalau hati kalian lagi kesel. Benar. Oke, sekarang tes yang kedua. Oke, pertanyaannya adalah kalau mama atau papa kalian minta tolong, tapi kamu lagi mager banget nih, kalian akan pilih apa? Apa ya? Tetap bantu. Atau kalian pura-pura gak denger? Apa? Waduh, yang pura-pura tidak denger hati-hati ya. Oh my god. Nah adik-adik, hari ini kita mau sama-sama belajar bahwa anak Tuhan itu bukan cuma baik saat dilihat orang. Bener, karena anak Tuhan belajar setia melakukan hal yang benar, bahkan dalam hal kecil. Nah, bulan Juni ini kita kan masih belajar tentang apa? Buah roh. Dan hari ini buah roh yang akan kita pelajari adalah kesetiaan dan lemah lembut. Lemah lembut di sini artinya bukan kalian jadi lemah letih lesulung lah ya. Tapi lemah lembut berarti kita memilih bicara dan bertindak dengan kasih. Betul. Dan setia berarti kalian tetap melakukan yang benar, walaupun kalian sedang males, capek, atau nggak dilihat orang, nggak dipuji sama orang. Oh iya adik-adik, jangan pergi dulu ya, tonton sampai selesai. Karena di akhir episode nanti akan ada Sapa-Sapa Superbook. Wow, Kak Olive akan sapa-sapa teman-teman Superbook dari berbagai kota. Apakah ada nama kalian? Tonton sampai akhir ya. Oke adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang hati yang lembut dan setia. Tapi kadang bersikap lembut itu tidak mudah. Betul, apalagi waktu kita sedang capek, lagi bete, atau merasa tidak diperhatikan. Kadang kita jadi ingin buat jawab kasar karena itu gimana ya? Atau kita nggak mau menyelesaikan tanggung jawab kita. Nah pas banget nih Kak Olive, hari ini kita akan belajar dari sahabat Superbook kita. Jadi dia itu lagi seneng karena dapat barang yang sangat dia impi-impikan dari papanya. Keren sekali. Tapi dia nggak mau nih berbagi sama temennya. Temennya juga padahal mau main bareng. Jadi hatinya itu sangat keras dan tidak mau berbagi pokoknya. Nah adik-adik, kalau kalian nih misalnya punya sesuatu terus kalian mau berbagi nggak sama orang lain? Atau malah kalian marahin temennya karena mau minjem? Ayo simpan jawaban kalian karena kita mau sama-sama lihat kisah sahabat Superbook berikut ini. Let's go. Riko, bola baru tuh. Wih, keren banget. Kulitnya masih mengkilap. Boleh kali. Nanti aku pinjem ya. Kita main bareng di lapangan. Sekalian aku mau nyoba nendang bola baru. Boleh ya? Riko kenapa? Tumben.
Rik. Sesuai janji kamu tadi, aku pinjam sebentar ya. Mau kirim bolanya. Yaudah tuh, bentar aja ya. Oke. Cina rusak. Asik. Makasih ya, Rik. Rik, kok dia ambil? Udahlah, kamu kan cuma minjem. Ini jatah aku lagi. Kan aku baru main sebentar, Rik. Kamu tuh nggak adil ya. Kemarin giliran kamu minjem mainan robot aku kasih sampai kamu puas. Tapi sekarang giliran aku mau minjem bola, kamu langsung pelit. Ya terserah aku dong. Ini kan bola aku sendiri. Itu barang kamu. Jadi yang berhak nentuin siapa yang boleh main cuma aku. Aku mau main sekali lagi. Siniin, itu bola aku. Siniin. Tangan kamu kotor, nanti bola aku bisa rusak. Kamu egois, kamu harus ngalah. Kamu yang harus salah. Tuh kan, lihat ini semua gara-gara kamu. Kok jadi aku terus? Kan kamu yang mulai duluan. Kamu yang egois. Kamu nggak bisa dibilangin. Kamu ngomong ngalah. Wah, Bimo, Riko, berhenti. Kakak ngeliat kalian berdua dari atas koridor loh. Tuhan ngasih temen bukan untuk buat menjatuhkan. Apalagi buat memelihara dendam. Tuh coba lihat ke atas, bolanya nyangkut kan? Karena di hati kalian gak ada yang mau ngalah. Riko, benda itu titipan Tuhan buat kita. Akan lebih bahagia kalau misalkan kamu saling berbagi. Dan Bimo, Amara gak bakalan nyelesain masalah. Sekarang bolanya gak bisa dimainin siapa-siapa kan? Sama-sama rugi kita. Udah, kalian gak usah saling nyalahin ya. Sekarang gimana kalau kita ambil bolanya bareng-bareng? Yuk kita ambil galanya sebelah sana. Ayo, kakak butuh bantuan kalian berdua. Bimo, bantuin kakak pegangin kayunya. oke, Kak. Biar stabil. Riko, kamu bantuin kakak buat ngeliatin, buat ngarahin. Oke. Ayo, sini. Gimana Riko? Ayo terus. Kanan dikit ya. Kiri kanan. Kanan, kiri. Aduh susah. Aduh. Gak bisa. Gimana? Susah ya? Gimana kalau Bimo gendong Riko? Nah, ide Jadi bagus Riko tuh. harus naik ke atas punggungnya Bimo. Oke, ayo. Hah. Kita harus ganti Sabar. strategi. Sabar, Bim. Nah, ayo. 1, 2, 3. Ayo, Bim. Nah, bagus. Nah, Bim. Yuk. Buat gak, Bim? Riko pegangin yang kenceng ya. Nah, 1, 2, 3. Oh. Yes, berhasil. Pas. Berhasil. Itu ya, Bim. Maafin aku ya. Tadi pagi aku diemin kamu pas kamu mau minjem bolanya. Padahal kamu udah baik. Mau ngasih mainan kamu ke aku. Maafin aku juga ya, Rik. Aku udah egois. Tadi aku minta bola kamu sambil marah-marah. Padahal itu punya kamu. Yang kemarin-kemarin kita lupain aja ya. Maaf ya, Bim. Ya. Wah, luar biasa. Keren banget kalian gitu dong. Jadi, ngambil bola itu bukan cuma butuh kekuatan fisik, tapi keteguhan hati, kesabaran hati buat menurunkan ego masing-masing. Kalian berdua hebat hari ini. Nah, mumpung masih jam istirahat, gimana kalau kita main bareng? Kak Olive yang jadi kipernya. Oke? Setuju. Let's go. Yuk. Wah, adik-adik, dari kisah sahabat Superbook tadi kita sama-sama belajar bahwa setia itu mulai dari hal kecil. Iya, melakukan tanggung jawab kecil dengan sungguh-sungguh. Betul, berbicara dengan lembut walaupun hati kita sedang tidak enak. Dan tetap melakukan hal yang benar walaupun
tidak selalu dipuji. Betul. Kalau kamu diminta untuk membantu tapi kamu sedang malas, kalian memilih untuk apa? Mengeluh terus langsung pergi Tetap membantu dengan baik hati. atau marah-marah dulu? Coba simpan jawaban kalian ya. Karena spesial hari ini kita bakalan belajar dari kisah Ruth. Nah, adik-adik tahu nggak kalau Ruth itu punya kesempatan untuk pergi dan memikirkan dirinya sendiri. Tapi Ruth memilih tetap setia dan menemani Naomi. Ya udah, kalau gitu kita sama-sama lihat kisah Ruth di Superbook berikut ini. Let's go! Naomi memiliki 2 putra. Aku menikahi seorang anaknya, yang seorang lagi dengan Orpa. Lalu keduanya meninggal. Suami Naomi sudah lama meninggal, dan sekarang dia sendirian. Dia memutuskan untuk kembali ke Bethlehem. Aku dan adik iparku ingin pergi bersamanya, tapi dia menghentikan kami. Pergilah, pulanglah ke rumah ibu kalian. Semoga Tuhan berkenan memberi kalian suami lain untuk membangun keluarga. Saudara iparku pulang ke rumahnya, tetapi aku ingin bersama Naomi. Kemanapun engkau pergi, aku akan pergi. Kemanapun engkau tinggal, aku juga. Bangsamu adalah bangsaku, dan Tuhanmu adalah Tuhanku. Setelah menikah, maka Naomi menjadi keluargaku, dan kemanapun dia pergi, aku ikut. Majikan tempatku bekerja hari ini bernama Boas. Boas, dia adalah salah satu kerabat dari keluargaku. Dia menjaga kami sepanjang hari dan sangat baik juga murah hati. Boas menyuruhku kembali dan tinggal di ladangnya sampai seluruh tuayan terkumpul. Itu baik, lakukan semua yang dia katakan. Kau aman bersamanya. Tuhan memiliki rencana untuk masa depan, Ruth. Besok adalah hari terakhir menuai. Ya, Tuan Boas sangat baik memberikan Anda kesempatan mengambil sisa tuayan sepanjang musim. Ruth, sudah waktunya aku mencarikanmu suami yang akan menjaga dan memberikanmu keluarga. Suami? Suami? Malam ini, Boas akan menapi gandum di tempat pengirikan. Sekarang lakukan ini. Kenakan minyak wangi dan pakaian terbaikmu. Lalu pergilah ke sana. Tapi jangan sampai Boas melihatmu sampai ia selesai makan dan minum. Ia tidur di sana untuk menjaga gandum dari pencuri. Pastikan kau tahu di mana ia berbaring. Pergilah dan singkapkan selimut di kakinya. Diam di sana dan Boas akan memberitahu yang harus kau lakukan. Siapa engkau? Aku hambamu, Ruth. Rentangkan ujung selimut tuanku kepadaku, karena tuanku adalah seorang kerabat yang dekat. Apa yang Ruth lakukan? Ruth sedang mengikuti tradisi kuno Israel. Saat seorang pria ingin menikahi seorang wanita, ia menutupinya dengan jubah untuk menyatakan wanita itu adalah pengantinnya. Ruth sedang melamarnya? Sepertinya begitu. Tuhan memberkatimu. Engkau memang setia terhadap keluargamu. Kau bisa saja mencari pria lain. Tetapi tidak demikian. Memang benar aku salah satu kerabat yang seharusnya menjagamu. Tetapi ada kerabat lain yang lebih dekat. Tunggulah di sini sampai fajar. Aku akan mencari tahu adakah kerabatmu yang ingin menjagamu. Jika tidak ada, aku berjanji di hadapan Allah untuk menjagamu. Sekarang tidurlah sampai fajar. Apa yang terjadi? Boas memanggil semua penatua, tapi tak ada yang tahu alasannya. Naomi telah kembali dari Moab dan telah menjual tanah milik suaminya. Anda adalah kerabat terdekatnya dan berhak membeli miliknya. Jika Anda menginginkannya, Anda bisa membelinya sekarang. Aku akan membelinya. Oh tidak,
Sekarang, jika Anda membelinya dari Naomi, Anda juga harus menikahi menantunya, Ruth. Kalau begitu aku tidak bisa membelinya karena aku sudah berkeluarga. Anda saja yang membelinya. Kalian adalah saksiku dalam pembelian tanah milik suami Naomi. Dan aku telah setuju untuk menikahi Ruth, orang Moab. Apa itu? Anakku, itu pesta pernikahan Ruth. Wah, siapa orang-orang ini? Mereka para pekerja dan penduduk kota dan teman-teman yang mengasihi Boas karena kesetiaan dan kebaikannya. Mereka ikut merayakan pesta pernikahannya seperti sebuah keluarga besar. Wah adik-adik, kisah Ruth tadi indah banget ya. Ruth bisa aja pergi dan memikirkan dirinya sendiri. Tetapi Ruth memilih untuk setia kepada Naomi. Dan Ruth tetap menemani Naomi bekerja dengan rajin dan melakukan hal yang benar. Nah adik-adik, Ruth meninggalkan Naomi atau tetap setia menemani Naomi? Betul. Ruth tetap setia. Dan Ruth menunjukkan hati yang lembut dan juga setia. Setia di sini tuh bukan cuma saat semuanya mudah ya. Betul, setia juga berarti kita tetap melakukan yang benar walaupun tidak selalu dipuji. Dan lemah lembut bukan berarti lemah. Lemah lembut berarti kita memilih berbicara dan bertindak dengan kasih. Gak boleh kasar. Tidak boleh membentak. Dan tidak menyerah saat diberikan tanggung jawab. Adik-adik, lewat firman Tuhan, banyak anak juga sedang belajar bertumbuh dalam karakter yang baik. Dan mereka belajar untuk mengasihi Tuhan, melakukan yang benar dan menjadi anak yang setia. Sekarang kita akan melihat satu kisah anak yang hidupnya disentuh oleh Tuhan melalui pelayanan Super Bowl. Yuk kita tonton bersama-sama. Namanya Sinta, seorang anak dari desa Bawah Matalwo, Nia Selatan. Sejak kecil Sinta kehilangan papanya karena sakit stroke. Dan ibunya harus bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Namun bagi Sinta, kehilangan itu menyisakan sesuatu yang lain, ketakutan. Dulunya aku tidak tertarik untuk ke sekolah minggu. Menurut aku sekolah minggu itu bosan, kegiatannya cuma berdoa dan bernyanyi. Selain malas ke sekolah minggu, aku juga malas untuk berdoa. Jadi aku takut berdoa itu, setiap aku berdoa selalu ada bayangan yang aneh dalam pikiran aku. Seperti aku ngebayangin Tuhan, tiba-tiba gambar Tuhan itu berubah jadi monster. Hingga suatu malam, Sinta datang ke acara layar tancap Super Bowl. Di tengah suasana desa yang sederhana, bersama anak-anak yang lain, ia duduk dan menonton kisah firman Tuhan melalui animasi Super Bowl. Pada waktu itu kami nonton di layar tancap tentang kisah Daniel. Aku sangat kagum melihat Daniel bisa berdoa kepada Tuhan dalam 3 kali sehari. Dia tetap percaya kepada Tuhan walaupun dia itu dilarang berdoa. Mereka itu harus menyembah raja. Tetapi Daniel tidak takut. Dia tetap menunjukkan bahwa dia tetap berdoa kepada Tuhan.
Di depan layar besar itu, hati Sinta mulai disentuh. Untuk pertama kalinya, hatinya merasa damai. Tiba-tiba aku tuh nangis, tapi aku berusaha untuk tenang. Tapi tak bisa terkendali. Air mataku terus jatuh dan menetes. Sintanya bilang begini, "Kak, aku ada masalah dengan berdoa. Aku nggak bisa berdoa." Pada saat itu kami berkeliling, kami berdoa, meminta kepada Tuhan agar diberikan hati yang taat untuk berdoa. Maka sama seperti Daniel, saat kami sudah menyerahkan kepada Tuhan apapun segala perkara yang terjadi dalam hidup kami, maka Tuhanlah yang berperkara selanjutnya. Setiap kami berdoa tuh aku kebayang waktu aku pukul teman di sekolah, maki-maki dia, sebutin nama orang tuanya. Jadi saat berdoa itu hati aku seperti serasa damai, tenang, kayak dingin-dingin. Jadi Sister Masena bilang bahwa Roh Kudus telah bekerja di hatimu. Sejak malam layar tancap Superbook itu, Sinta mulai belajar untuk datang kepada Tuhan. Jadi waktu malam itu aku berdoa, "Ya Tuhan, maafkanlah dosa-dosaku karena aku selalu bertemu denganmu dengan setengah-setengah." Jadi setelah aku nonton kisah Daniel, aku jadi mau rajin berdoa. Aku ingin menjadi seperti Daniel yang pemberani, yang tetap tulus sama Tuhan. Kisah Sinta mengingatkan kita bahwa layar tancap Superbook bukan sekedar acara nonton bersama, tapi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan langsung ke hati anak-anak. Terima kasih Superbook. Papa, Mama, dan juga adik-adik yang ada di rumah, kisah tadi mengingatkan kita bahwa setiap anak berharga di mata Tuhan. Dan setiap anak perlu kesempatan untuk mendengar firman Tuhan dan mengenal kasih Tuhan Yesus. Dan lewat pelayanan Superbook, anak-anak bisa belajar cerita Alkitab dengan cara yang seru, dekat, dan mudah untuk dipahami. Bukan hanya sekedar menonton, tapi juga belajar untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau papa, mama, dan kakak-kakak atau keluarga yang ada di rumah rindu untuk mendukung pelayanan Superbook, kakak-kakak bisa scan QR Code yang ada di sebelah kanan layar. Dukungan ini menolong lebih banyak anak di Indonesia bisa mendengar kabar baik dan bertumbuh menjadi generasi yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Papa, Mama, dan adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kalian tahu nggak sih, hari ini kalian bisa nonton Superbook, belajar tentang Tuhan, bahkan mendengarkan tentang Tuhan Yesus dengan mudah. Tapi di luar sana masih banyak anak-anak yang bahkan belum pernah mendengar nama Tuhan Yesus sama sekali. Mereka nggak punya sekolah minggu, nggak punya guru, bahkan mereka belum tahu kalau Tuhan Yesus itu sayang banget sama mereka. Makanya lewat layar tancap Superbook, kita pergi ke desa-desa, membawa layar besar dan mengajak mereka untuk nonton kisah Alkitab. Sama seperti yang kita tonton hari ini. Dan yang luar biasanya, cuma dengan 150.000 kita sudah bisa membantu 5 anak untuk mendengarkan kabar baik tentang Tuhan Yesus, belajar firman Tuhan, bahkan mulai mengenal Tuhan secara pribadi. Dan khusus untuk adik-adik yang ikut mendukung, adik-adik juga akan mendapatkan gift spesial yang limited edition banget, yaitu komik Superbook. Jadi bukan cuma menjadi berkat buat orang lain, tapi adik-adik juga bisa terus belajar firman Tuhan lewat komik ini di rumah. Nah, untuk papa, mama, dan adik-adik semua, yuk kita bisa jadi bagian dari cerita besar ini. Coba bayangkan, dari kita yang ada di sini, ada anak-anak di desa yang hidupnya diubahkan karena mereka akhirnya mengenal Tuhan Yesus. Kalau Superbook sudah menjadi berkat untuk kita, sekarang giliran kita untuk menjadi berkat untuk mereka yang ada di luar sana. Yuk, klik link yang ada di deskripsi atau scan QR di layar ini dan ikut ambil bagian dalam layar tancap Superbook. Mari kita selesaikan misi ini bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati.
Adik-adik, dari kisah Ruth, kisah sahabat Superbook, dan juga kisah anak tadi, kita sama-sama belajar satu hal yang penting. Bahwa Tuhan mau menolong kita menjadi anak yang setia dan lembut. Jadi super kebenaran kita hari ini adalah aku mau setia, melakukan yang benar, dan bersikap lembut seperti Yesus. Oke, sekali lagi ya, siap? 1, 2, 3. Super kebenaran, aku mau setia, melakukan yang benar, dan lembut seperti Yesus. Luar biasa sekali ya. Super kebenaran kita hari ini of course sesuai sama firman Tuhan. Dan super ayat kita hari ini diambil dari Kolose 3 ayat 12. Ayo kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Kolose 3 ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kita baca bareng-bareng ya kali. Ayo semuanya siap. Siap. 1, 2, 3. Kolose 3 ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Artinya, sikap lembut itu harus terlihat dari cara kita berbicara dan juga bertindak. Wow, gimana kalau sekarang kita waktunya kuis? Kalian bisa jawab di kolom komentar. Nanti beberapa jawaban akan Anda pilih untuk disapa minggu depan. Oke, semuanya sudah siap? Siap. Pertanyaan pertama, siapa tokoh yang tetap setia menemani Naomi? A. Ruth, B. Esther, dan C. Maria. Oke, kita lanjut pertanyaan kedua. Lemah lembut berarti kita memilih untuk berbicara dan bertindak dengan A. Kasih, B. Marah-marah, atau C. Kasar. Pertanyaan ketiga, menurut super ayat hari ini, kita diajak mengenakan kelemah lembutan dan A. Kesabaran, B. Kemarahan, C. Kesombongan. Dan kalau kalian sudah tahu jawabannya, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Contohnya 1A, 2A, 3A. Terus jangan lupa buat tulis nama dan kota kalian supaya kita bisa sama di episode berikutnya. Yeay! Nah adik-adik, mungkin di antara kalian ada yang kalau pas lagi kesel itu berkata kasar. Atau nggak mau menyelesaikan tanggung jawab karena merasa males. Betul. Tuhan tahu isi hati kalian dan Roh Kudus mau menolong kalian. Yuk kita berdoa sama-sama. Yuk adik-adik, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami belajar untuk menjadi anak yang lemah lembut. Tuhan, tolong hati kami supaya kami bisa terus melakukan ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tantangan minggu ini adalah kalian pilih satu hal baik yang bisa kamu lakukan dengan setia. Misalnya beresin mainan, terus bantu papa mama, menyelesaikan tugas, atau menepati janji kecil yang sudah dibuat. Dan kalian lakukan itu bukan cuma sekali, tapi setia selama minggu ini. Nah, jangan lupa juga saat kalian berbicara dengan teman, adik, kakak, papa, mama, kalian harus memilih kata-kata yang lembut. Kalau kalian mulai kesel, kalian bisa berkata dalam hati, Roh Kudus, tolong aku untuk tetap lembut dan setia melakukan yang benar. Jadi minggu ini yuk kita belajar untuk menjadi anak yang setia dalam hal kecil dan lembut dalam perkataan. Dan jangan pergi dulu karena kita mau sapa-sapa adik-adik semua. Wow, rame banget. Ada siapa aja yang nonton minggu ini? Yang selalu setia setiap minggu untuk belajar firman Tuhan dan mau punya hati yang lembut seperti Tuhan Yesus. Yeay, yuk kita ke Jawa Barat. Kak Olive ada siapa aja Kak Olive? Ada Kevin dari Cilacap, Angelo, Alexander, Natalia, Sydney,
Sydney, Sofia, Biel, Yoel, dan ya saya dari Bekasi. Ada juga dari Depok, ada Yunika, ada Injuwon dari Bogor, Jesslyn dan juga Lolita dari Bogor, Lauren dan juga Jason dari Bogor, Gavriel dan juga Kores dari Karawang. Wow, Jawa Barat ramai banget ya minggu ini. Terima kasih sudah selalu setia nonton Superbook. Kita ke DKI Jakarta, ada Christina, Iris, Briel, Mima dan juga Joshua dan juga Kellen, karena serta semua adik-adik yang ada di Jakarta. Terima kasih sudah setia hadir dan belajar firman Tuhan setiap minggu ya. Oke, kita ke Jawa Tengah dan juga DI Yogyakarta. Dari Jawa Tengah ada Gavriel dari Semarang, ada Vera dan juga Tera dari Semarang, ada Kiva dari Cilacap. Wow, dari DI Yogyakarta ada juga Abara dan Caitlin. Wah, Tuhan Yesus berkati kalian semua ya. Sekarang kita mau sapa-sapa adik-adik yang di Sumatera. Dari Sumatera Utara, halo Nikita, Andrew, Jessiva atau Jessie, Jogi dari Medan, Laura dan Agri dari Tebing Tinggi, Soli dari Kabupaten Karo, serta Sere Jeremiah dari Siborong-Borong. Dari Riau ada Elinda dan juga Kandis dan teman-teman dari Pekanbaru. Ada dari Kepulauan Bangka Belitung juga, halo Fiona dari Bangka. Dari Banten ada Gilbert dari Serang, halo. Kita pindah ke Kalimantan, dari Kalimantan Barat ada Teti dari Pontianak dan Reis dari Kalimantan Barat. Dari Kalimantan Timur ada Raffi dari Balikpapan dan juga Viara dari Samarinda. Kita pindah ke Kalimantan Selatan, halo Abednego dan Abigail dari Banjarmasin. Wah, seneng banget ya bisa nyapa kalian yang dari Kalimantan. Wow, kita sekarang mau sapa adik-adik yang di Sulawesi. Dari Sulawesi Selatan, halo Arman, Raisa dan Rizkian dari Toraja. Ada dari Sulawesi Utara, ada Peter Gumo Lili, ada Noel dan juga Noela, Kalia Kenzo dari Manado, serta Matea dari Sulawesi Utara. Tuhan Yesus memberkati kalian semua ya. Yeay, sekarang kita ke Papua, Maluku, NTT dan juga Bali. Hai guys. Dari Papua ada Keisha dan Calvan dan juga Gaylin dan serta Gabriel dari Jayapura. Dari Papua Selatan ada Giovanni dari Merauke, ujung timur Indonesia. Wah, ada dari Maluku ada Agnes, halo. Dari Nusa Tenggara Timur ada Gracia dari Sumba Barat Daya, Yatira dan Swarga dari Sumba, Zoe, Nadine dan Wilben dari Kupang, serta Beryl dari Rote. Dari Bali ada Seva dan juga Rahel, halo. Ada yang dari luar Indonesia, halo, spesial ya buat Om dan adik-adik yang selalu menonton Superbook dari Malaysia. Yeay, wah seneng banget ya kalau live sahabat Superbook bukan hanya dari Indonesia tapi juga dari luar negeri. Bener kan Anda? Dan buat adik-adik semua terima kasih ya sudah hadir, berkomentar dan belajar firman Tuhan bersama Superbook. Kalau nama kalian belum disebut jangan sedih, karena kalian bisa tulis lagi kolom komentar minggu depan dan jawab kuisnya. Tulis nama serta nama kota kalian. Siapa tahu Kak Olive dan Kananda akan menyapa kalian di episode berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga bagikan video ini ke teman-teman kalian supaya makin banyak anak belajar firman Tuhan dengan cara yang seru. Oke, Kananda dan Kak Olive pamit. Sampai jumpa di Superbook Kids Club minggu depan. Bye-bye. God bless you. Bye. Hore! Selamat adik-adik! Kalian berhasil melalui petualangan hari ini. Sampai ketemu di petualangan selanjutnya. Aku Gizmo